Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salma Diurama Prawesti dengan NIM 2019-210538. Di sini kelompok 13 akan mempresentasikan tentang etika pemasaran dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini ada kritik sosial pemasaran. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati peraturan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Etika dalam organisasi mengharuskan agar para karyawannya bisa menjaga perilaku dalam berorganisasi dengan orang lain. Kritik sosial menyatakan bahwa praktek pemasaran tertentu melukai konsumen individual, masyarakat secara keseluruhan, dan perusahaan lain. Yang pertama, ada dampak pemasaran terhadap konsumen individual, masyarakat, dan bisnis lain. Yang pertama, dampak pemasaran terhadap konsumen individual. Poin pertama yaitu harga tinggi. Ada 3 faktor penyebab harga menjadi tinggi, yaitu biaya distribusi yang tinggi, biaya iklan dan promosi yang tinggi, markup secara berlebihan. Dan poin kedua yaitu praktek menyesatkan, dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu penetapan harga yang mengelabui, promosi menyesatkan, dan kemasan yang menyesatkan. Pemasar berpendapat sebagian perusahaan menghindari praktek menyesatkan karena akan berdampak negatif dalam jangka waktu yang lama. Lalu poin ketiga ada pemaksaan penjualan. Taktik semacam ini mungkin berguna dalam situasi penjualan satu kali untuk perolehan jangka pendek semata. Namun, sebagian besar penjualan melibatkan pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang berharga. Poin keempat yaitu produk yang tidak bermoral, berbahaya, atau tidak aman. Keamanan produk telah menjadi masalah untuk beberapa alasan, termasuk tidak pedulinya perusahaan, meningkatnya kompleksitas produk, dan buruknya pengendalian kualitas. Perusahaan yang menjual produk berkualitas buruk atau produk yang tidak aman itu akan menanggung risiko dalam menghadapi konflik dengan kelompok konsumen dan pembuat peraturan. Lalu poin kelima yaitu pengusangan yang disengaja. Hal ini dilakukan dengan maksud menarik gaya pembelian konsumen yang semakin banyak. Namun tindakan tersebut justru malah membuat konsumen menjadi beralih ke produk yang lain. Maka sebagian besar perusahaan itu tidak merancang produk mereka untuk rusak lebih cepat karena mereka tidak ingin pelanggan beralih ke merek lain. Keenam, pelayanan buruk kepada konsumen lemah. Sistem pemasaran yang lebih baik harus dibangun untuk melayani konsumen yang lemah. Sebenarnya, banyak pemasar mendapat laba dengan mentargetkan konsumen semacam itu dengan barang dan jasa legal yang menciptakan nilai real. Yang kedua, ada dampak pemasaran terhadap masyarakat secara keseluruhan. Poin pertama, ada keinginan palsu dan materialisme yang berlebihan. Kritikus itu menilai bahwa sistem pemasaran mendorong seseorang untuk bersikap matre. Pada tingkat yang lebih dalam, keinginan dan nilai kita itu tidak hanya dipengaruhi oleh pemasar, tetapi juga oleh latar belakang keluarga, kelompok sosial, agama, budaya, dan pendidikan. Poin kedua yaitu terlalu sedikit barang-barang sosial. Ketika barang pribadi meningkat, itu diperlukan lebih banyak layanan publik yang sebelumnya tidak tersedia. Sebagai contohnya itu peningkatan kepemilikan mobil. Itu memerlukan lebih banyak jalan raya, pengawas lalu lintas, tempat parkir, dan layanan polisi. Poin ketiga, polusi budaya. Dan poin keempat, terlalu banyak kekuatan politik. Pengiklanan dituduh memegang terlalu banyak kekuasaan atas media massa, sehingga akan membatasi kebebasan media untuk melaporkan berita secara mandiri dan objektif. Lalu yang terakhir, ada dampak pemasaran terhadap bisnis lain. Ada 3 masalah, yaitu yang pertama, akuisisi pesaing. Akuisisi kadang bisa berdampak baik bagi masyarakat. Perusahaan yang melakukan akuisisi itu bisa mendapat skala ekonomis yang menyebabkan penghematan biaya dan penurunan harga. Lalu poin kedua yaitu praktek pemasaran yang menciptakan hambatan untuk masuk. Praktek pemasaran itu menghalangi perusahaan baru yang ingin memasuki industri. Ketiga, ada praktek pemasaran kompetitif yang tidak adil, di mana yang dimaksud itu dapat merugikan atau menghancurkan perusahaan lain.
Mereka mungkin menetapkan harga mereka di bawah biaya, mengancam untuk menghentikan bisnis dengan pemasok, atau mencegah pembelian produk pesaing. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Arif dengan NIM 678. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tindakan warga dan masyarakat untuk mengatur pemasaran konsumerisme. Konsumerisme adalah gerakan warga negara dan badan pemerintah yang terorganisasi untuk meningkatkan hak dan kekuatan pembeli dalam hubungannya dengan penjual. Nah, hak penjual tradisional itu meliputi hak untuk memperkenalkan berbagai produk, berbagai ukuran dan gaya, hak mengenakan berbagai biaya pada produk tanpa ada diskriminasi antara jenis pembeli yang serupa. Yang ketiga ada hak untuk membelanjakan uang guna mempromosikan produk sejauh tidak didefinisikan sebagai persaingan yang tidak adil. Yang keempat ada hak untuk menggunakan berbagai pesan produk sejauh tidak menyesatkan atau curang dalam hal isi atau eksekusinya. Selanjutnya ada hak untuk menggunakan berbagai program insentif pembelian sejauh program itu jujur atau tidak menyesatkan. Lalu hak pembeli tradisional meliputi hak untuk tidak membeli produk yang diobral, hak untuk mendapatkan produk yang aman, dan hak untuk mendapatkan produk yang memberi manfaat sesuai janjinya. Lalu yang kedua ada environmentalisme. Environmentalisme adalah gerakan terorganisasi dari warga negara, bisnis, dan badan pemerintah yang peduli tentang perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup masyarakat. Para pendukung gerakan lingkungan ini tidak menentang pemasar dan konsumsi. Mereka hanya ingin masyarakat dan organisasi itu beroperasi dengan kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan. Tujuan sistem pemasaran mereka itu menekankan bukan memaksimalkan konsumsi, pilihan konsumen atau kepuasan konsumen, tapi lebih pada memaksimalkan kualitas kehidupan. Dan kualitas kehidupan yang dimaksud ini tidak cuma diartikan sebagai kuantitas dan kualitas barang dan jasa, tapi juga kualitas lingkungan. Para environmentalis ini ingin agar biaya lingkungan dimasukkan dalam pengambilan keputusan produsen dan konsumen. Lalu yang terakhir ada tindakan publik untuk mengatur pemasaran. Kekhawatiran warga tentang praktek pemasaran itu biasanya menarik perhatian publik dan proposal legislatif. Undang-undang baru itu bisa diperdebatkan, sebagian besar akan ditolak dan sebagian akan dimodifikasi. Dan beberapa juga diberlakukan gitu. Tujuan manajemen pemasaran itu menerjemahkan hukum-hukum ini ke bahasa yang dimengerti eksekutif pemasaran ketika mereka membuat keputusan tentang hubungan kompetitif, produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Iqbal Ibrahim dengan NIM 2019-210713. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang tindakan bisnis menuju pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Next. Pemasaran yang tercerahkan. Filosofi pemasaran yang tercerahkan menyatakan bahwa pemasaran perusahaan harus mendukung kinerja jangka panjang sistem pemasaran yang terbaik. Yang kedua, pemasaran yang berorientasi konsumen. Pemasaran yang berorientasi konsumen berarti bahwa perusahaan harus memandang dan mengatur kegiatan pemasarannya dari sudut pandang konsumen. Perusahaan harus bekerja keras untuk merasakan, melayani, dan memuaskan kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Yang ketiga yaitu pemasaran nilai pelanggan. Menurut prinsip pemasaran nilai pelanggan, perusahaan harus menempatkan sebagian besar sumber dayanya untuk berinvestasi dalam pemasaran yang membangun nilai pelanggan. Yang keempat yaitu pemasaran inovatif. Prinsip pemasaran inovatif
mensyaratkan perusahaan terus mencari perbaikan produk dan pemasaran yang sesungguhnya. Perusahaan yang gagal menemukan cara yang baru dan cara yang lebih baik untuk melakukan segala sesuatu, pada akhirnya akan kehilangan pelanggan yang beralih ke perusahaan lain yang menemukan cara yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Munandri Kamalia dengan NIM 2019-210773. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pemasaran yang mengemban misi. Pemasaran mengemban misi berarti bahwa perusahaan harus mendefinisikan misinya dalam istilah sosial yang luas dan bukan dalam istilah produk yang sempit. Jika perusahaan mendefinisikan misi sosialnya, karyawan akan merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka dan mempunyai arah yang jelas. Merek yang berhubungan dengan misi yang luas dapat melayani kepentingan jangka panjang merek dan konsumen. Selanjutnya, pemasaran berwawasan sosial. Ini menyatakan bahwa tugas perusahaan atau organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, serta kepentingan pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan konsumen secara lebih efisien dan efektif daripada pesaing dengan meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep berwawasan sosial mengajak seluruh pemasar untuk membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktek pemasaran yang mereka lakukan. Seluruh pemasar harus menyelaraskan dan menyeimbangkan 3 faktor yang sering menjadi pertikaian, yakni laba perusahaan, pemuas keinginan konsumen, dan kepentingan publik. Dan pada akhirnya, sejumlah perusahaan sudah mencapai penjualan serta laba yang mengesankan dengan menerima serta menerapkan konsep pemasaran berwawasan sosial ini. Produk dapat digolongkan menurut tingkat kecepatan kepuasan konsumen dan manfaat bagi konsumen jangka panjang, yaitu yang pertama ada produk cacat, produk yang tidak mempunyai daya tarik seketika maupun manfaat jangka panjang. Yang kedua ada produk menyenangkan, produk yang memberikan kepuasan seketika dan tinggi, tetapi mungkin merugikan konsumen dalam jangka panjang. Yang ketiga ada produk bermanfaat, produk yang punya daya tarik rendah, tapi mungkin menguntungkan konsumen dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada produk yang diinginkan, produk yang memberikan kepuasan seketika yang tinggi maupun manfaat jangka panjang yang tinggi pula. Selanjutnya ada etika pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika pemasaran dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau perusahaan tertentu. Oleh karenanya, tidak selalu sama dan bervariasi antar satu orang dan orang lainnya, dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Etika berlaku pada semua situasi jika terdapat kerugian aktual atau potensial, misalnya kerugian ekonomi, fisik, atau mental. Maka kerugian tersebut ditanggung oleh setiap individu atau kelompok. Etika pemasaran juga merupakan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan standar-standar perilaku yang harus dipatuhi oleh pemasar. Sekian presentasi dari kelompok kami.